Ya, sekarang kita bahas tentang insersi tali pusat. Insersi tali pusat ada disebut dengan insersi sentralis. Insersi sentralis ini di mana tali pusat berada di tengah-tengah cakram plasenta. Ini adalah bentuk insersi yang paling normal dan ideal. Nah, berikut adalah beberapa poin penting mengenai insersi sentralis. Yang pertama, distribusi nutrisi optimal. Penempelan di tengah ini memastikan pembuluh darah bayi tersebar merata ke seluruh jaringan plasenta, sehingga pertukaran oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin ini akan berlangsung sangat efisien. Kemudian keamanan struktur. Karena berada di tengah, maka pembuluh darah tali pusat terlindung dengan baik oleh jaringan plasenta, menimbulkan risiko terjepit atau pecah saat rahim berkontraksi ini kecil atau minim sekali. Proses persalinan, pada saat persalinan kala 3, insersi sentralis memudahkan plasenta untuk lepas secara merata dari dinding rahim, yang biasanya meminimalkan risiko perdarahan hebat. Kemudian ada insersi lateralis. Insersi lateralis ini adalah kondisi di mana tali pusat menempel pada plasenta di area antara titik tengah sentral dan tepi marginal. Jadi dia di pinggir ya, dekat dengan marginal. Secara fakta penting mengenai insersi lateralis, status keamanannya kondisinya masih dikategorikan sebagai variasi yang normal karena posisinya masih mendekati sentralis atau masih berada di di plasenta gitu ya. Kemudian fungsinya tidak mengganggu aliran nutrisi maupun oksigen dari ibu ke janin. Bayi tetap dapat tumbuh dengan optimal karena pembuluh darahnya masih tertanam kuat di dalam jaringan plasenta. Pada persalinan tidak ada risiko khusus yang menyertai insersi lateralis selama proses persalinan normal maupun sesarnya tidak ada masalah ya. Kemudian yang ketiga adalah insersi marginalis. Insersi marginalis adalah kondisi di mana tali pusat menempel pada tepi atau pinggir cakram plasenta. Nah, untuk keamanannya secara umum kondisi ini tidak berbahaya bagi pertumbuhan janin karena pembuluh darah tetap terlindungi oleh jaringan plasenta. Suplai nutrisi dan oksigen juga biasanya tetap berjalan normal. Risiko pada persalinan meskipun jarang ini menyebabkan komplikasi serius. Insersi marginalis sedikit meningkatkan risiko solusio plasenta atau risiko tali pusat terlepas saat tenaga medis melakukan penarikan pada kala 3 atau PTT ya. Untuk mendeteksinya bisa menggunakan USG Doppler atau pada saat pemeriksaan plasenta setelah bayi lahir. Tindakannya tidak ada tindakan khusus yang diperlukan selama kehamilan, namun bidan atau dokter akan lebih berhati-hati saat proses pengeluaran plasenta agar tidak terjadi perdarahan atau plasenta tertinggal di dalam. Kemudian yang terakhir adalah insersi filamentosa. Insersi filamentosa adalah kondisi abnormal di mana tali pusat tidak menempel langsung pada jaringan plasenta, melainkan menempel pada selaput ketuban. Akibatnya, pembuluh darah bayi ini harus berjalan melewati selaput ketuban tanpa perlindungan dari lapisan pelindung kenyal sebelum mencapai plasenta. Nah, untuk mendiagnosis penanganannya deteksi dininya dengan menggunakan USG Doppler berwarna pada trimester kedua atau ketiga untuk melihat jalur pembuluh darah. Nah, dalam manajemen persalinan, jika terdiagnosa sejak awal, dokter biasanya akan merencanakan operasi sesar sebelum ketuban pecah secara alami. Ini sekitar usia 34-36 minggu untuk menghindari risiko kematian janin akibat perdarahan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.